Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanya Muslim dimanapun berada, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah kisah penuh hikmah, tentang seorang ustadz yang mendapatkan azab, yang mendapatkan teguran saat berada di depan Ka'bah, di kota suci Mekah, yaitu berupa kaki dan badannya, yang tiba-tiba terpisah begitu saja. Apa penyebab kejadian aneh ini menimpa Ustadz Arifin ini? Namun sebelum itu, silakan tulis sholawat di kolom komentar, sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dikisahkan, ada seorang ustadz yang bernama Ustadz Arifin. Ia berasal dari desa Kedunglu, di Jawa Timur, Indonesia. Ia melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Ustadz Arifin ini merupakan seorang ustadz yang sangat kondang di desanya tersebut. Beliau ini sering dimintai untuk mengisi ceramah-ceramah yang ada di desa itu. Saking terkenalnya, Ustadz Arifin ini juga sering kali dimintai untuk mengobati penyakit-penyakit orang yang ada di desa itu. Bahkan, saking terkenalnya, Ustadz ini pun juga sering diundang di luar kota ataupun di luar daerah. Dari hasilnya mengisi ceramah-ceramah dan juga melakukan pengobatan-pengobatan secara islami ini, Ustadz Arifin ini dibayar oleh pasien-pasien atau jemaah-jamaahnya. Sebenarnya, Ustadz Arifin tidak mematok jasa yang diberikannya. Tetapi, para jemaah ataupun pasiennya ini, memberikannya secara cuma-cuma. Bahkan ada orang-orang yang memberinya uang lebih karena telah menyembuhkan penyakitnya. Tentu saja semuanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ustadz Arifin ini juga sering sekali memberikan amalan-amalan, ataupun zikir-zikir yang dimintai oleh pasien-pasiennya, misalnya untuk menyembuhkan penyakit, maka diberikan amalan atau zikir seperti itu. Kemudian, untuk meminta jodoh, maka diberikan amalan atau zikir yang telah ditentukan. Kemudian, uang dari hasil mengisi ceramah ataupun mengobati orang-orang ini, Ustadz Arifin kumpulkan dan ditabung. Hingga akhirnya, uang ini pun menjadi banyak dan Ustadz Arifin pun mendaftarkan haji ke Tanah Suci. Beberapa hari sebelum pergi ke Tanah Suci, Ustadz Arifin seperti orang-orang pada umumnya atau calon jemaah haji pada umumnya, yaitu mengadakan tasyakuran di rumahnya, sembari berpamitan kepada para penduduk sekitar rumahnya. Ketika melakukan pamitan ini, Ustadz Arifin juga mengatakan, kalau misalnya ada yang mau menitipkan doa, bisa titip langsung kepada saya ya, silakan tulis di kertas, nanti dikumpulkan kepada saya, nanti akan saya bacakan doa-doanya di depan Ka'bah, kata Ustadz Arifin. Mendengar perkataan Ustadz Arifin, penduduk desa pun langsung antusias, semuanya menulis doa-doa, keinginan-keinginannya untuk dititip kepada Ustadz Arifin, supaya nanti bisa dibacakan di depan Ka'bah. Namun, ternyata di luar dugaan Ustadz Arifin, orang-orang yang menitipkan doa ini sangatlah banyak. Mungkin ada ratusan atau ribuan lembar kertas yang diterima oleh Ustadz Arifin, sehingga kertas-kertas itu pun ditumpuk sampai setebal buku. Hari keberangkatan pun tiba, tak lupa Ustadz Arifin ini juga membawa tumpukan kertas yang berisi titipan doa-doa dari penduduk di desanya itu, di Tanah Suci. Semuanya berjalan lancar. Pada awalnya Ustadz Arifin tidak menemukan kendala yang berarti. Ustadz Arifin pun juga merasakan begitu khusyuk dan begitu hikmat beribadah di Tanah Suci. Itu merupakan pertama kalinya dalam seumur hidupnya, dia dapat ke Tanah Suci. Di sela-sela beribadah itu, ia teringat tentang titipan-titipan doa yang harus dibacakan di depan Ka'bah. Saat itu Ustadz Arifin pun membuka lembaran-lembaran kertas itu dan dia pun berpikir bahwa ternyata itu sangat banyak. Ternyata kalau aku membacanya satu persatu, pasti nanti ibadah hajiku tidak fokus dan mungkin akan menyita banyak waktu, sehingga saya tidak bisa beristirahat di sini, kata Ustadz Arifin di dalam hati, sambil membolak-balikkan kertas-kertas yang bertumpuk seperti buku itu. Akhirnya, Ustadz Arifin pun memutuskan untuk memilih beberapa doa orang-orang terdekatnya saja, yaitu dari saudara-saudara dan keluarganya saja, untuk dibacakan langsung di depan Ka'bah, sementara kertas-kertas lainnya, yaitu ribuan lembar itu pun dibuang ke tempat sampah begitu saja. Setelah membacakan beberapa lembar doa yang dititipkan oleh saudara dan keluarganya, Ustadz Arifin pun segera mengikuti ritual ibadah selanjutnya, yang merupakan runtutan dari ibadah haji yang harus ia jalani. Kemudian, pada suatu siang yang terik, saat matahari sedang berada di atas kepala,
Ustadz Arifin sedang melakukan tawaf bersama jemaah haji yang lain. Saat melakukan tawaf di tengah siang matahari yang sangat terik ini, tiba-tiba Ustadz Arifin mengalami kejadian yang luar biasa. Mungkin kalau disebutkan, mungkin ini merupakan halusinasi. Tapi bagi Ustadz Arifin, kejadian ini seperti kenyataan. Saat ia melakukan tawaf, tiba-tiba tubuh Ustadz Arifin terpisah menjadi dua, antara dada ke atas dan juga dada ke bawah sudah terpisah, tetapi dalam keadaan masih bernyawa. Kakinya tiba-tiba terpisah, langsung jalan menjauhi badan Ustadz Arifin. Melihat hal ini, Ustadz Arifin langsung terkejut dan mencoba mengejar kakinya itu dan ternyata ia tidak mampu mengejar kakinya. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya tidak melihat kejadian itu, karena orang-orang di sekitarnya ia beribadah seperti biasa, tidak melihat ada kaki yang terpisah dari badan, merasa ketakutan dan kebingungan. Ustadz Arifin pun langsung menangis sejadi-jadinya. Apa yang ia lakukan sehingga mendapatkan balasan yang seperti itu, karena tidak bisa mengejar kakinya yang telah pergi entah kemana. Akhirnya Ustadz Arifin pun dengan melayang, berteduh menyingkir dari kerumunan orang-orang yang sedang melakukan tawaf, kemudian berteduh di dalam Masjidil Haram, lalu di situ dia menangis sejadi-jadinya, kemudian sampai tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi bertemu dengan kakinya, kemudian kakinya itu pun bilang, kalau dia hanya akan mengikuti langkahnya orang-orang yang beriman, yang menepati janji-janjinya. Di dalam mimpinya itu, Ustadz Arifin juga mendengarkan bacaan dari Al-Quran, surat As-Saff ayat 2-3, di mana surat itu menjelaskan orang-orang yang tidak mau mengerjakan apa yang telah ia katakan atau ia janjikan. Setelah mimpi yang seperti itu, Ustadz Arifin pun terbangun dan melihat-lihat kakinya yang sudah utuh kembali dengan badannya. Lalu Ustadz Arifin pun sadar dan menyesali semua perbuatannya, di mana dia telah berjanji kepada para penduduk desa untuk membacakan doa-doa yang mereka titipkan. Tetapi Ustadz Arifin tidak mau melakukannya dan malah membuang doa-doa tersebut. Saat kembali pulang, ia dengan penuh sesal dan juga penuh haru, meminta maaf kepada para penduduk desa, karena belum bisa membacakan doa-doa yang mereka titipkan. Sebenarnya penduduk desa ini juga sempat merasa kecewa kepada Ustadz Arifin, tetapi karena penduduk desa tahu kalau Ustadz ini merupakan Ustadz yang kondang, akhirnya penduduk desa pun juga memaafkan Ustadz Arifin. Masya Allah, sekian video kita kali ini, semoga dapat kita ambil pelajarannya. Jangan lupa kasih komentarnya. Kalau banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.